Di balik gemerlap Jakarta, tersimpan rahasia gelap. Di bawah kota terdapat labirin tua yang disebut kota bawah tanah, peninggalan kolonial yang konon menjadi rumah bagi mereka yang hilang. Rani, mahasiswa arkeologi, bersama 3 temannya menemukan pintu baja tersembunyi di terowongan kereta tua. Saat pintu itu terbuka, udara lembab dan aroma tanah basah menyergap. Mereka melangkah masuk, menyusuri lorong-lorong panjang berdinding bata berlumut. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang bukan milik mereka. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di ruang besar dengan pilar-pilar batu berukir aneh. Di tengahnya berdiri patung makhluk humanoid berkepala burung hantu. "Ini bukan peninggalan kolonial," bisik Rani. "Ini sesuatu yang lebih tua." Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari balik pilar, bergerak cepat. Dalam kepanikan, mereka lari menuju pintu masuk, tetapi lorong-lorong berubah seperti memiliki kehendak sendiri. Rani menemukan catatan tua. Mereka yang masuk harus membawa persembahan atau menjadi bagian dari kegelapan. Esoknya, tim penyelamat hanya menemukan kamera Rani. Video terakhirnya memperlihatkan bayangan besar mendekat sebelum layar gelap. Pintu baja itu kini terkunci kembali, dan penduduk sekitar mengaku masih mendengar gema langkah di malam-malam tertentu. Di Tennessee, terdapat sebuah legenda urban yang menakutkan yang dikenal sebagai penyihir Bell. Kisah ini bermula pada awal 1800-an di Bell's Bend, di mana keluarga Bell, terutama anak perempuan mereka, Betsy, mulai mengalami fenomena aneh. Suara-suara misterius, seperti ketukan dan teriakan, dikatakan berasal dari roh jahat yang menghantui mereka. Konon, roh ini adalah seorang wanita bernama Kate Batts, yang mengutuk keluarga Bell setelah terjadi perselisihan tentang jual beli tanah. Laporan tentang penampakan, benda-benda yang bergerak tanpa alasan, dan bahkan serangan fisik terhadap Betsy membuat warga setempat ketakutan. Legenda ini berkembang dengan berbagai versi, termasuk klaim bahwa penyihir Bell dapat mengubah bentuk dan berbicara dengan suara orang lain. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan keanehan ini, tetapi mereka tidak bisa menghentikan teror yang terjadi. Kisah penyihir Bell tidak hanya mengisahkan peristiwa aneh, tetapi juga mencerminkan ketakutan masyarakat akan hal-hal yang tidak diketahui. Hingga kini, kisah ini tetap menjadi bagian penting dari budaya dan folklore Tennessee, mengingatkan kita akan sisi gelap sejarah yang menyelimuti wilayah tersebut. Di tengah hutan Elder Grove yang lebat, terdapat desas-desus tentang lampu-lampu hantu yang muncul saat senja. Konon, lampu-lampu ini muncul dari roh-roh terlupakan yang terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Penduduk setempat meyakini bahwa lampu-lampu itu akan membimbing para pelancong, tetapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Keberanian seorang pemuda bernama Damar, yang terobsesi untuk mengungkap kebenaran, membawanya ke dalam kegelapan malam. Ia memutuskan untuk mengikuti salah satu lampu itu, dipandu oleh kenangan pahit akan kehilangan ibunya yang hilang secara misterius. Saat Damar melangkah lebih jauh ke dalam hutan, cahaya lampu itu berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan. Suara bisikan mulai terdengar, mengungkapkan ketakutan terdalam Damar. Ternyata, lampu-lampu tersebut tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga mencerminkan kegelapan dalam jiwa setiap orang yang mengikutinya. Damar dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan pencariannya, atau melarikan diri dari kengerian yang mengintai di balik cahaya. Namun, saat ia hampir mencapai lampu terakhir, sebuah penglihatan menghantamnya dengan keras, mengungkapkan kebenaran yang menakutkan tentang nasib ibunya dan dirinya sendiri. El Silbon adalah salah satu legenda urban paling menakutkan dari Venezuela. Dikenal sebagai hantu yang mengeluarkan suara peluit. Konon, ia adalah arwah seorang pemuda yang membunuh ayahnya dan dihukum menjadi pengembara abadi. Asal-usulnya bervariasi, tetapi intinya sama. Ia membawa kematian bagi mereka yang mendengarnya. Suara peluitnya yang khas menjadi pertanda buruk. Banyak yang percaya bahwa jika kau mendengar peluitnya mendekat, itu berarti kau akan segera menemui ajal. Di pedesaan Venezuela, orang-orang sering bercerita tentang El Silbon, memperingatkan anak-anak untuk tidak pergi sendirian di malam hari. Variasi cerita menggambarkan El Silbon sebagai sosok tinggi dan kurus, dengan tas berisi tulang di punggungnya, sebagai lambang dosa dan kesedihan.
Beberapa orang melaporkan melihat sosoknya yang membuat cerita ini semakin mengerikan. Ada yang mengklaim bahwa suara peluitnya dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, dan semakin dekat kau mendengarnya, semakin jauh keberadaannya. Legenda ini terus hidup dalam budaya Venezuela, menjadi peringatan akan konsekuensi dari tindakan kita, dan kekuatan tak terlihat dari dunia lain. Nuckelavee adalah makhluk laut yang menakutkan dalam folklore Orkadian, Skotlandia. Ia digambarkan sebagai monster besar dengan tubuh setengah kuda dan setengah manusia, tanpa kulit dan terlihat mengerikan. Asal-usul Nuckelavee diyakini berasal dari ketakutan masyarakat terhadap kekuatan alam dan dampak buruk yang bisa ditimbulkannya. Konon, ia muncul dari lautan, membawa malapetaka bagi para nelayan dan petani. Banyak versi cerita mengatakan bahwa Nuckelavee dapat menyebabkan kekeringan, kemarau panjang, dan bencana lainnya. Legendanya menceritakan bagaimana makhluk ini akan memburu orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap alam. Pada abad ke-19, beberapa nelayan mengklaim telah melihat sosok mengerikan ini yang menambah kredibilitas cerita ini. Para pelaut yang terjebak dalam badai seringkali menganggap kemunculan Nuckelavee sebagai pertanda buruk. Meskipun banyak versi cerita, semuanya sepakat akan satu hal. Nuckelavee adalah simbol peringatan akan bahayanya melawan kekuatan alam. Kisah ini masih hidup di kalangan penduduk lokal, menjadi bagian dari warisan budaya yang menakutkan. Di pedalaman Kalimantan, suara kum-kum terdengar memecah malam. Anda diberitahu untuk tidak membalas suara itu, tetapi rasa penasaran menang. Saat Anda menjawab, suara itu semakin dekat. Hantu kum-kum adalah legenda yang mencari korban untuk menggantikan tubuhnya. Anda merasakan udara di sekitar Anda menjadi dingin. Apakah itu hanya angin? Ataukah ia benar-benar di belakang Anda? Kisah ini bermula dari seorang anak muda bernama Andi, yang baru saja pindah ke sebuah desa kecil di Kalimantan. Malam itu, ketika bulan tergantung rendah di langit, ia mendengar suara lirih memanggil, "Kum, kum." Awalnya, Andi berpikir itu hanyalah suara angin. Namun, suara itu semakin jelas dan terdengar seperti berasal dari luar rumahnya. Penasaran, Andi melangkah keluar meski telah diperingatkan oleh warga setempat untuk tidak menjawab suara itu. Ketika ia berbisik, "Siapa di sana?" Suasana berubah drastis. Angin dingin menyeruak, dan suara itu kini terdengar di belakangnya. "Kum, kum." Nafasnya tertahan saat ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Andi berbalik, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan samar, seperti tubuh manusia dengan wajah kosong. Ia berlari masuk ke rumah, tetapi suara itu terus memanggil. Ketika pagi datang, ia mendengar dari tetua desa bahwa hantu kum-kum mencari pengganti untuk tubuhnya yang rusak. Sejak saat itu, Andi tidak pernah lagi keluar rumah di malam hari. Di pedalaman hutan Kalimantan, terdapat sebuah gerbang batu tua yang terlupakan. Penduduk setempat menyebutnya gerbang sunyi. Konon menjadi pintu masuk ke dunia lain. Mereka percaya, siapapun yang melewatinya tanpa izin akan tersesat dalam keheningan abadi, menjadi bayang-bayang tanpa wujud. Anissa, seorang arkeolog muda, mendengar cerita itu saat melakukan penelitian. Penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa gerbang itu hanyalah mitos. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, ia mendekati gerbang tersebut. Ukiran aneh di batu memancarkan cahaya redup, seolah-olah memperingatkan. Langkah pertama melewati gerbang terasa biasa saja, tapi udara berubah dingin. Hutan yang tadinya dipenuhi suara serangga mendadak sunyi. Ketika Anissa menoleh, gerbang itu lenyap. Ia kini berdiri di padang gelap yang tak berujung, dengan pohon-pohon kering menjulang seperti bayang-bayang mati. Dari kejauhan, muncul sosok tinggi berselimut kabut. Wajahnya tertutup topeng kayu. "Kau tidak diundang," katanya dengan suara seperti gemerisik dedaunan mati. Anissa mencoba berbicara, tapi suara tak keluar dari mulutnya. Sosok itu mendekat, menyerahkan lentera kecil. "Ini untuk menerangi jiwamu yang hilang, temukan jalanmu, atau tetaplah di sini." Anissa berlari, mencoba menemukan ujung padang itu, tapi setiap langkah hanya membawanya kembali ke titik semula.
Lentera di tangannya meredup, bersamaan dengan harapannya. Tim penyelamat menemukannya seminggu kemudian. Ia duduk di depan gerbang tua, tubuhnya lemah, matanya kosong. Sejak hari itu, ia tak pernah bicara lagi. Di tengah pegunungan yang diselimuti kabut, terdapat hutan mimpi yang terlupakan. Konon, hutan ini lahir dari harapan yang hilang, di mana jiwa-jiwa terjebak menanti untuk dibebaskan. Legenda menyebutkan bahwa setiap langkah ke dalam hutan ini adalah langkah menuju kegelapan, di mana mimpi buruk dan harapan yang tidak terwujud menjadi wujud. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka, yang kehilangan saudaranya dalam kecelakaan tragis, terpaksa memasuki hutan ini. Ia bertekad menemukan kembali kenangan indah dan harapan yang tersisa. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin banyak hantu-hantu mimpi muncul, menampakkan diri dengan wajah yang akrab tetapi hampa. Setiap pertemuan membuat hatinya bergetar, menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Raka harus menghadapi pilihan sulit, merelakan masa lalunya, atau terjebak selamanya dalam bayangan yang menyakitkan. Dalam puncak ketegangan, ia menyadari, harapan tidak akan menghilang meski dalam kegelapan yang pekat. Namun, apakah ia berani membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kembali apa yang hilang? Hutan ini memiliki rahasia yang lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan setiap langkahnya membawa konsekuensi yang tak terduga. Jangan tatap terlalu lama ke arah gelap, kata seorang tua di desa Batak. Begu Ganjang adalah makhluk tinggi yang membawa kematian. Ketika Anda mendengar suara langkah berat di luar rumah, meski tidak ada angin atau orang, Anda tahu itu Begu Ganjang. Bayangannya memanjang di dinding, dan Anda tahu, tidak ada jalan keluar jika ia telah datang. Legenda ini bermula dari seorang pemuda bernama Sihar, yang tinggal di desa kecil di Tapanuli. Malam itu, Sihar terjaga oleh suara aneh di luar rumahnya. Ketika dia mengintip dari celah jendela, dia melihat bayangan gelap yang menjulang tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Ketakutan, Sihar mengingat cerita neneknya tentang Begu Ganjang, makhluk gaib yang panjang tubuhnya bertambah saat ia berjalan. Dikatakan bahwa makhluk ini adalah tanda kematian, dan siapapun yang melihatnya akan segera kehilangan nyawanya, atau kehilangan orang terdekat. Suara berat terdengar semakin mendekat. Sihar mencoba menutup jendela, tetapi bayangan itu sudah berada di depan rumahnya. Nafasnya tertahan saat dia melihat wajah pucat makhluk itu. Mata Begu Ganjang kosong, tetapi terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. Ketika suara ayam berkokok di pagi hari, bayangan itu perlahan menghilang. Sihar selamat, tetapi tak lama kemudian, berita kematian salah satu tetangganya terdengar di desa. Semenjak itu, Sihar tak pernah lagi berjalan sendirian di malam hari.